Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja mendeklarasikan perang dengan Ukraina pada Rabu 23 Februari 2022 kemarin. Putin mengklaim bahwa Rusia saat ini sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi wilayah Ukraina. Tak lama setelah pidato Putin ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat, suara ledakan terdengar di Kramatorsk, Ukraina, yang diikuti oleh ledakan di kota-kota besar lain seperti Kharkiv, Odessa, Mariupol hingga ibu kota Kiev. Putin juga mengatakan bahwa Rusia tidak berniat untuk menduduki Ukraina dan menyalahkan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah. Ia juga mengancam negara-negara lain yang mencoba mengganggu tindakannya akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah dilihat dalam sejarah. Sementara itu, di negara Ukraina, darurat militer kini telah diberlakukan oleh otoritas negara. Dengan serangan Rusia yang telah menghancurkan beberapa kota besar, sangat logis jika Ukraina saat ini telah memberhentikan liga sepak bola mereka. Hal itu disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Ukraina atau UAF. Kompetisi sepak bola Ukraina ditangguhkan karena pemberlakuan darurat militer di Ukraina. Kejuaraan Ukraina telah ditangguhkan, tulis UAF singkat dalam situs resmi mereka. Saat ini, Shakhtar Donetsk tengah memimpin klasemen sementara Liga Ukraina 2021-2022 dengan mengemas 47 poin. Mereka unggul 2 angka dari pesaing terdekatnya Dynamo Kiev. Tak hanya Liga Ukraina yang telah dihentikan, nasib tragis juga dialami oleh para pemain asing yang merumput di Liga Ukraina. Terdapat sebuah video yang beredar memperlihatkan puluhan pemain Shakhtar Donetsk dan Dynamo Kiev asal Brazil beserta keluarga mereka meminta pemerintah Brazil untuk segera bertindak menjemput mereka dari Ukraina. Dalam kondisi itu, Junior Moraes yang membela klub Shakhtar Donetsk menyatakan bahwa situasi di Ukraina saat ini benar-benar membuat mereka khawatir. Situasinya di sini penuh keputusasaan. Saya meminta Anda untuk meneruskan video ini sehingga bisa dilihat oleh pemerintah Brazil. Moraes menggambarkan situasi yang mereka hadapi. Perbatasan ditutup, bank ditutup, tidak ada bahan bakar, akan ada kekurangan makanan dan tidak ada uang. Kami berkumpul untuk meninggalkan Ukraina. Dengan kondisi yang semakin memanas, berbagai dukungan kini telah dilakukan oleh para pemain ataupun klub-klub dari penjuru dunia. Bahkan, klub asal Jerman Schalke 04 telah memutuskan untuk mencopot logo sponsor utama mereka Gazprom dari jersey klub. Gazprom sendiri merupakan perusahaan energi milik Rusia yang telah bekerja sama dengan klub sejak tahun 2007. Pencopotan itu dilakukan Schalke setelah berdiskusi dengan perwakilan Gazprom yang berada di Jerman. Menyusul perkembangan akhir-akhir ini, FC Schalke 04 telah memutuskan untuk mencopot logo sponsor utama Gazprom dari kaos klub, akan digantikan dengan tulisan Schalke 04. Demikian bunyi pernyataan dari Schalke di akun media sosialnya. Tak hanya klub, Federasi Sepak Bola Benua Eropa atau UEFA saat ini juga tengah mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi final Liga Champions ke tempat lain. Sebelumnya, final Liga Champions musim 2021-2022 dijadwalkan akan digelar di Stadion Gazprom Arena St. Petersburg pada 28 Mei 2022 mendatang. Namun, rencana tersebut bisa saja diubah mengingat situasi di negeri beruang merah yang tidak kondusif. Dikabarkan, UEFA kini tengah mempersiapkan Stadion Wembley Inggris sebagai lokasi final baru menggantikan Gazprom Arena. Wacana tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari salah satu anggota parlemen Inggris, Julian Knight. Politisi partai konservatif itu menilai Rusia tidak layak menggelar laga puncak di saat berkonflik dengan Ukraina. Ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan mengingat tindakan agresi terang-terangan ini. Menggelar acara penting di saat peluncuran tank-tank Rusia adalah sesuatu yang amat salah, kata Knight dikutip dari The Sun. Sebelumnya, UEFA juga pernah memindahkan lokasi final Liga Champions pada musim lalu. Saat itu, laga final yang dijadwalkan akan digelar di Atatürk Olimpiade Stadium Istanbul, Turki, terpaksa harus dipindahkan ke Estadio do Dragão, Portugal. Selain Liga Champions, invasi Rusia terhadap Ukraina juga berdampak pada gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Mengingat sejumlah negara masih harus melakoni laga playoff untuk memperebutkan tiket ke putaran final, termasuk Ukraina dan Rusia. Hal itu tentu akan berdampak langsung dalam perubahan jadwal. Timnas Rusia dijadwalkan akan menjamu Polandia pada 24 Maret 2022 mendatang.
Sementara Ukraina akan bertandang ke Skotlandia 1 hari berselang. Jika kedua tim sama-sama lolos ke babak selanjutnya, mereka akan saling bertemu pada satu titik di ajang tersebut. Hal serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada gelaran Piala Dunia edisi 1982. Saat itu, tengah terjadi perang Falklands atau Malvinas yang melibatkan Argentina dan juga negara-negara Britania Raya. Tak hanya merugikan dari sisi Ukraina, invasi Rusia juga turut menyeret bos Chelsea Roman Abramovich yang dikenal dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Kedekatannya dengan Putin bahkan sempat membuat Abramovich kesulitan untuk memperpanjang visa kedatangannya ke Inggris. Dilansir dari BBC, Roman Abramovich kini tengah merugi akibat ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Saham perusahaan tambang miliknya telah turun sebesar 29% alias merugi hingga 9,7 triliun rupiah.